Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Yesus dan Abraham, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 58 dan 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengar pernyataan Tuhan Yesus yang memancing amarah orang-orang Yahudi. Bahkan ditulis oleh penginjil Yohanes. Mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Namun, kesaksian Yesus itu justru mau menegaskan bahwa dia bukanlah pribadi yang bisa disamakan dengan Abraham atau salah seorang dari nabi-nabi orang Yahudi yang telah mati. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes, penginjil, sudah menegaskan hal itu di awal Injilnya. Yesus adalah firman Allah dan dia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Maka menjadi benar dan tidak terbantahkan kalau Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Penulis kitab Wahyu kepada Yohanes, Tuhan Yesus disebutkan sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu bab 1 ayat 8. Saudara-saudari terkasih, kesaksian Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Yahudi hari ini adalah pernyataan dan pewahyuan dirinya kepada mereka bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia telah ada sebelum Abraham jadi, bahkan sebelum segala sesuatu ada. Sayangnya, pernyataannya itu justru menimbulkan kekeliruan karena mereka gagal paham akan hal itu. Bagaimana seorang manusia yang umurnya belum genap 50 tahun berani-beraninya mengatakan telah ada sebelum Abraham? Abraham itu adalah tokoh beriman yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Tokoh itu telah mati, juga para nabi mereka. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia telah ada bahkan sebelum Abraham dilahirkan. Apa hebatnya Yesus? Apakah dia lebih terhormat dari Bapa Abraham yang sangat mereka sanjung dan agung-agungkan? Mereka tidak bisa menerima pernyataan Yesus itu. Amarah mereka diluapkan dengan aksi brutal, dengan mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang, entah dengan cara apa
tetapi dia meninggalkan bait Allah. Yesus terlepas dari ancaman penganiayaan dan upaya pembunuhan yang mereka akan lakukan. Tuhan Yesus terlepas dari upaya itu dan tidak mau meladeni kemarahan mereka itu. Saudara-saudari terkasih, yang mau diwartakan oleh liturgi gereja hari ini adalah bahwa konflik yang terjadi antara Yesus dan orang-orang Yahudi itu dipicu oleh pewahyuan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang menjadikan semua yang ada, termasuk Abraham dan para nabi orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Yesus, apalagi melibatkan tokoh-tokoh yang sangat mereka hormati. Bahkan sampai hari ini, pemeluk agama Yahudi tidak pernah bisa menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Yahweh. Sampai hari ini mereka masih menantikan seorang Mesias. Gereja, yaitu Israel yang baru, telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus, mengimani dan mengamini apa yang menjadi pewahyuan Tuhan Yesus tersebut. Tuhan Yesus itu firman Allah yang hidup bersama dengan Allah dan telah menjadikan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itulah iman kita. Kita diingatkan oleh gereja hari ini untuk tidak goyah beriman kepada Yesus, Mesias yang diutus oleh Allah, sekalipun orang-orang Yahudi tidak bisa menerima sebagai utusan Allah yang telah dijanjikan. Bagi kita, Yesus itu Tuhan dan Allah yang telah ada sebelum Abraham jadi atau terlahir ke dunia ini. Saudara-saudari terkasih, bukan hanya orang-orang Yahudi yang tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. Serangan-serangan terhadap kealahan Tuhan kita, Yesus Kristus, masih kita temukan juga. Hal itu dapat kita jumpai dalam serangan-serangan dan hujatan-hujatan yang semakin masif di dunia maya, di berbagai media sosial dan internet. Apakah imanmu akan digoyahkan? Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawannya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Hal itu dikatakan oleh Yesus kepada mereka karena banyak orang yang mengundurkan diri setelah Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, bahwa dagingnya adalah makanan dan darahnya adalah minuman, dan bahwa barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes bab 6 ayat 58. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Yohanes bab 6 ayat 68 dan 69. Inilah iman gereja perdana yang diletakkan dalam mulut Petrus sebagai salah seorang soko guru pemegang iman yang Kristen, yang benar. Melalui konflik yang berulang diwartakan
oleh liturgi gereja hari-hari ini, kita dididik dan dikuatkan kepercayaan kita pada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang benar, dan dikuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang benar, Anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Dia adalah Allah yang telah ada sebelum Abraham jadi. Ia datang untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita semua, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Apakah aku tetap berpegang pada imanku akan Yesus Tuhan, sekalipun ada serangan-serangan atas imanku? Apakah aku mengandalkan Yesus sebagai juru selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui pewartaan gereja ini, iman kami dikuatkan. Bantulah kami untuk setia akan kepercayaan yang telah Kau anugerahkan kepada kami melalui sakramen pembaptisan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.